Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memberikan laporan praktikum kimia tentang sel volta dari buah jeruk dan tomat yang beranggotakan kelompok yang pertama Amrufali Al-Mus'ad, Bening Rahma Aisyah, Leonardo Alexander Wijaya, Viral Mardiah Fitski, dan Saliza Zen Kamilova. Tujuan praktikum untuk mengetahui dan mempelajari tentang sel volta dan untuk mengetahui apakah tomat dan jeruk nipis bisa menghasilkan energi listrik. Dasar teori. Sel galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Berikut adalah contoh rangkaian sel volta dengan seng sebagai anoda dengan larutannya ZnSO4, kemudian dihubungkan dengan voltmeter pada katoda Cu tembaga dengan larutan CuSO4, kemudian keduanya dihubungkan dengan jembatan garam. Reaksi yang terjadi ialah karena Zn berada di kiri Cu dan Zn negatif sehingga menjadi tempat oksidasi, maka Zn dikatakan sebagai anoda dan Cu dikatakan sebagai katoda. Dengan reaksi pada katoda yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan E sama dengan 0,337 volt. Kemudian anoda Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron dengan E sama dengan 0,763 volt. Kemudian jadi kesimpulan reaksinya ialah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu dengan E sama dengan 1,100 volt. Notasi yang digambarkan pada reaksi tersebut dapat dituliskan dalam bentuk oksidasi garis miring 2 kali reduksi, yaitu Zn garis Zn2+ garis 2 kali Cu2+ garis Cu. Deret volta. Deret volta adalah urutan unsur-unsur yang disusun secara periodik berdasarkan kenaikan potensial reduksi standar E0-nya. Deret elektrokimia juga bisa digunakan untuk menentukan zat mana yang akan menjadi katoda atau anoda pada sel volta. Pada deret volta, jika E0 semakin negatif, maka logam mudah teroksidasi, dan jika E0 semakin positif, logam mudah tereduksi. Potensial sel. Nilai potensial sel adalah besarnya beda potensial atau tegangan listrik yang dihasilkan oleh sel volta. Nilai potensial sel dirumuskan dalam E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, yang dimana E0 reduksi sama dengan potensial reduksi logam yang direduksi, sedangkan E0 oksidasi sama dengan potensial reduksi logam yang dioksidasi. Ada beberapa contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya, yang pertama ada baterai kering, baterai alkalin, aki, dan sel bahan bakar. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah jeruk nipis, tomat, pisau, kabel jepit buaya, koin, lampu, paku. Pertama, buat celah pada tomat dengan menggunakan pisau. Lalu masukkan koin ke dalam celah yang sudah kita buat pada tomat dan juga tancapkan paku pada bagian sebelahnya. Di sini koin berperan sebagai katoda dan paku berperan sebagai anoda. Lalu sambungkan satu persatu semuanya dengan menggunakan jepit buaya seperti pada video. Jika semuanya sudah tersambung, terakhir jepitkan jepit buaya tersebut terhadap lampu LED yang kita punya. Pada video ini, lampu akan menyala karena tomat bersifat asam dan memiliki elektrolit sehingga dapat menghasilkan energi listrik.
Lalu pada percobaan kedua menggunakan jeruk nipis ini, langkah pertama juga sama, yaitu buatlah celah dengan menggunakan pisau. Lalu, masukkan koin terhadap celah dan juga tancapkan paku pada jeruk nipis, koin sebagai katoda dan paku sebagai anoda. Selanjutnya, hubungkan semuanya satu-satu dengan menggunakan jepit buaya seperti pada video. Lalu, jika semuanya sudah terhubung, jepitkan jepit buaya terhadap lampu LED yang kita punya. Di sini lampu LED juga menyala karena jeruk nipis bersifat asam dan memiliki elektrolit sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Ada beberapa kesimpulan dari praktek yang telah kita coba. Yang pertama adalah cairan pada buah tomat dan jeruk nipis dapat menghantarkan arus listrik dengan prinsip kerja sel volta karena mengandung senyawa asam kuat. Asam ini bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua, semakin banyak jumlah tomat dan jeruk nipis yang digunakan, maka semakin besar pula tegangan yang dihasilkan dan semakin terang pula lampu yang menyala. Yang ketiga, energi listrik yang dihasilkan oleh buah tomat dan jeruk nipis semakin lama akan semakin berkurang karena ion-ion dalam larutan elektrolitnya juga semakin berkurang. Demikian video laporan praktikum dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.